Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regency yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi izin oleh Allah untuk bertemu kembali dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin, pertamanannya orang-orang sholih, melanjutkan babul ikhlas wa ikhdharin niyah, bab terkait ikhlas dan menghadirkan niat semata-mata karena Allah. Kemarin diceritakan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niki nek wong Jawa ngarani mindhuan. Kalau dua kuku berarti dua kuku, sepupu, nah ini dua kuku dengan Rasulullah tapi lewat jalur ibu. Niku Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu orang yang diberitakan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Niku Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas Uheb, Sa'ad putranya Abi Waqqas, Abi Waqqas putranya Uheb. Uheb ini adike Wahab. Wahab itu bapake ibuke Kanjeng Nabi. Jadi kakek mereka berdua ini, kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas Uheb kali kakeknya Rasulullah lewat jalur ibu namanya Wahab, Aminah bintu Wahbin. Niku adik kakak. Sing cacak niku sing bapake Aminah niku cacake. Sing adike niki sing mbahe Sa'ad. Sehingga dekat. Mulane ketika Sa'ad bin Abi Waqqas niku diteror kali ibuke ketika dia menyatakan masuk Islam, bapaknya pun sedo diteror kali ibuke supaya keluar dari Islam. Kalau tidak, ibu akan bunuh diri. Dilema Sa'ad bin Abi Waqqas, nuruti ibu dari murtad keluar dari Islam tidak mungkin. Boten nuruti ibu
kok ibuke nek bunuh diri temenanan yo wong kali setunggal orang tuanya tinggal satu-satunya ibu. Nah, sehingga curhat ini kali Kanjeng Nabi di samping Rasulullah beliau juga dua buku minduan kali Kanjeng Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanjeng Nabi boten saged jawab sampai kemudian turun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wong tuwa niku pancen wajib ditaati, tapi nek karone iki wis mulai memerintahkan untuk mengajak kepada kekufuran, menyembah kepada selain Allah, ala antusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, tidak usah ditaati. Perintah untuk menyekutukan Allah, untuk kufur murtad, fala tuti'huma. Tapi perintah yang lain selama itu tidak kufur, tidak dosa, boten mengajak maksiat, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli orang tua itu dengan baik meskipun kafir, bahkan meskipun mengajak kekufuran, ajakannya tidak usah diikuti, tapi dalam keseharian tetap diperlakukan dengan baik. Itu Islam. Ispol wong tuane gak terima nakal, gak terima akhlake elek. Nek si Islam kan sing mending, sing ana iman. Niki wong tuane wis akhlake elek, kafir, ngejak kufur pisan. Niku mawon perintahe wasahibuna fid dunya ma'rufa. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas ini cerita waktu haji wada. Haji wada itu haji terakhir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hajinya sekali itu. Kanjeng Nabi itu selama menjadi Rasul, setelah turunnya kewajiban ibadah haji itu, turunnya kewajiban ibadah haji itu ke Madinah. Kanjeng Nabi sudah hijrah. Itu Kanjeng Nabi sekalinya ibadah haji itu di terakhir. Jadi jenengan sing haji cuma sepisan itu persis kaya Kanjeng Nabi. Boten usah cilik api ku enak iku rek hajine ping 5. Boten, Kanjeng Nabi itu hajinya sekali. Jadi jenengan nek hajine sekali wis itu malah padha karo Kanjeng Nabi. Yaitu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Haji itu kan bulan besar, Dzulhijjah, bulan ke-12. Kanjeng Nabi wafatnya itu Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 3 bulan pasca Kanjeng Nabi haji, bulan 12 tahun ke-10 haji, pulang Muharram, Safar, Rabiul Awal, sedo meninggal Rasulullah. Mulane haji itu disebut dengan haji apa? Wada, haji wada. Nah, wada itu pamitan. Lari-lari pondok itu biasanya nek pamitan mau pulang itu malam perpisahan itu Lailatul Muwada'ah. Muwada'ah di wada itu wada. Ketika terjadi haji wada, Kanjeng Nabi itu nyambangi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Beliau ini sakit dalam perjalanan haji, berhubung haji biyen. Haji biyen, kula wingi teng Mesir niku nyoba numpak unta. Sebab waktu umroh niku mboten nyoba numpak unta, durung wani. Nek iki wis cek tau lah numpak kendaraan sing tau ditumpaki Kanjeng Nabi, yaitu unta. Waktu niku teng piramid, di jalan piramid enten
rasane nggih kaya ngoten niku. Sing terbayang itu Rasulullah biyen perjalanan Mekah Madinah bahkan sampai Tabuk. Tabuk niku wis mendekati Yordania. Niku di kendaraane unta. Mboten enak Pak numpak unta niku. Mboten enten napa sekoke niku lho. Gelembung. Napa malih ketika jalanan itu menurun kaya disuntek ngoten. Jadi tangan ini ngarep mburi kudu gocekan, pedale kayune gocekan itu kita harus berpegangan. Oleh mboten kulino. Nek wis kulino mungkin mboten perlu pegangan. Bayangno yo nopo perjalanan. Sehingga tidak jarang orang itu wafat. Dalam perjalanan haji itu tidak jarang wafat karena kena angin. Nek mobil itu sak gak enak itu tertutup Pak. Mboten kepanasan, mboten udanan, mboten ketera angin. Tapi nek numpak unta angin berhembus kencang di mulai budal sampai mulai itu di kangenan terus. Maka fisik yang kuat itu menjadi syarat. Kalau tidak ambruk besi. Nah ini salah satu contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemarin itu juga sempat ziarah temene Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy'ari dan Humaisarah. Itu biasanya dalam perjalanan haji di tengah-tengah gurun Sahara. Beliau itu nanti matur ndonga nang Gusti Allah ingin wafatnya itu di tempat yang belum pernah digunakan maksiat. Dan itu tentu Humaisarah. Lurus kali Madinah. Humaisarah itu lurus kali Madinah. Cuma dereng nyebrang Laut Merah. Nah itu wafat makamnya beliau. Jauh, saking Kairo itu 900 km lebih. Mulanya itu digamel rute tolakul ilmi kali ziarah sekalian di bareng-bareng kali jadwal-jadwal masyayikh dan berikut. Perjalanan haji juga malah beliau itu tenggone manakibe itu diceritakan dalam perjalanan haji itu sudah membawa kain kafan. Ketika ditanya muridnya gambar nopo, wa fi Humaisarah saufataro. Itu terkenal kalimatnya sampai sekarang. Ketika ditanya, wong haji kok bawa kain kafan untuk apa? Wa fi Humaisarah saufataro. Nanti di tanah Humaisarah kamu akan melihatnya, kamu akan mengetahui jawabannya. Ternyata jawabannya di Sayyidul dan Humaisarah. Itu Abdul Hasan Asy'ari. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit. Terus kali Kanjeng Nabi dijenguk. Yang mbak wis perasaan boten enak, jenenge wong loro niku pikirane koyo mati mawon. Akhirnya dia mbak niku matur nang Kanjeng Nabi ini ceritanya. Kanjeng Nabi, saya itu sakitnya seperti ini. Panjenengan pirsa piyambak, tubuh saya semakin kurus seperti ini karena sakit di kota Mekah. Sementara wa ana dzumalin, saya itu hartanya banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sugih. Wala yarithuni illa ibnatun li, kula cuma duwe anak wedok siji. Harta yang sedemikian banyak itu kalau diberikan kepada anak perempuan tunggal saya, itu kok rasanya kakean. Rasanya itu kakean. Menurut Sa'ad bin Abi Waqqas itu kakean. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini takon nang Kanjeng Nabi, nopo kula sedekah 2/3. Apa atasot dan bisulusai mali? Apa tidak sebaiknya saya sedekahkan 2/3, yang 1/3 biar untuk anak perempuan saya? Kanjeng Nabi ojo ka oleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Iki terusane sama.
separuh yang nopo Kanjeng Nabi. Harta saya itu saya bagi dua, yang setengah saya sedekahkan di jalan Allah, yang setengah biarlah untuk anak perempuan saya. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, lah jangan. Kultu matur sapa ingsun Sa'ad bin Abi Waqqas, fasultu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiganya saya sedekahkan? Ini termasuk wasiat. Yang tadi wasiat dalam kajian fikih ini kategori wasiat, yaitu berniat memberikan hartanya kepada orang lain, tapi nanti ketika beliaunya ini sudah wafat, ngomongnya seurip tapi ngekeknoe besok ketika sudah wafat, itu jenenge wasiat. Kalau ngomongnya ketika hidup dan hartanya diserahkan juga ketika masih hidup, itu namanya bisa sedekah, bisa hibah, bisa hadiah. Nek sedekah itu kepada yang di bawah, hibah itu kepada yang sederajat, hadiah itu kepada yang lebih tinggi mulia derajatnya. Ngekei guru, ngekei wong tua, niku pun muni sedekah. Karena orang tua itu lebih mulia, guru itu lebih mulia. Bahasanya, yai ini hadiah dari saya, guru ini hadiah dari saya. Pun keliru ngomong, mak ini sedekahku mak, gaya sampean mak. Nah ini berarti ibu itu dianggap lebih rendah, karena dalam fikih, dalam Islam itu memberikan harta ketika sama-sama masih hidup, antara yang memberi dan yang diberi itu ada tiga. Kalau kepada yang lebih rendah itu sedekah. Wong sugih ngekeki wong fakir itu sedekah karena lebih kuat orang kaya itu lebih mampu. Tapi nek podo-podo karo koncone sesama teman itu bahasanya hibah. Ini saya hibahkan. Itu dia memberi ngoten mawon, bukan mensedekahi, memberi. Tapi kalau kepada yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, mendapatkan hadiah. Berarti dimuliakan, bahasa hadiah itu kan dimuliakan. Juara pertama mendapatkan hadiah, berarti itu dimuliakan. Boten kok juara pertama mendapatkan sedekah. Enak apa bagian bahasa? Pun benar itu, kita juga merasakan istilah itu. Juara pertama mendapatkan hadiah. Bahasanya hadiah karena itu untuk kemuliaan. Nah, itu kepada orang tua, guru, itu bahasakan dengan hadiah. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kalau menyerahkannya itu nanti ketika sudah mati, cuma ngomongin waktu urip. Nah, besok nek bapak mati, tanah yang ada di ujung desa itu kalian kan sudah dibagi, masing-masing dari kalian sudah dikasih bapak rumah. Nanti tanah yang luas yang ada di ujung itu bapak pesan berikan kepada Kiai Fulan. Bapak sudah bilang supaya nanti dibuat pesantren misalnya. Itu jenenge wasiat. Itu boleh dengan batasan hadis ini. Hadis Kanjeng Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yaitu batasannya itu sepertiga maksimal yang diwasiatkan. Jadi wasiat itu sekali lagi ngomongin masih hidup, bicara terkait harta itu mau diberikan kepada siapa itu masih hidup, tapi penyerahannya besok nek bapak mati. Jadinya wasiat. Kalau tanpa ada pesan, itu jadinya waris. Maka yang dapat cuma ahli waris. Tiba-tiba ada harta pemiliknya itu sudah mati, sehingga harta ini tidak bertuan. Yang punya meninggal. Wae sopo ini? Nah niku wae ahli waris. Niku jadinya warisan itu.
Tapi kalau ayahnya ini masih hidup, lalu ketika masih hidup itu hartanya sudah dibagi-bagi. Opung durung ini, opung bapak durung mati. Engkau nek wis mati garai royokan, eker-ekeran, sing kuat, sing serakah, engkau menang. Saiki tak bagi. Yang tadi ini boleh. Ini namanya hibah. Saiki tak bagi. Omai bapak kabeh 8, iki pas anake bapak 8, tak kei siji-siji. Sampeyan sing iki, sampeyan sing iki, sampeyan sing iki, sampeyan sing iki. Wis cepet tak kei waktu 3 bulan balik nama sertifikat, balik atas nama masing-masing. Ngenten iki besok nek wis bapake mati ndak perlu diwaris, yang sudah diserahkan itu ndak perlu diwaris. Yang diwaris itu yang tidak ada ucapan dari bapak atau ibu selaku pemilik harta untuk diberikan kepada siapa, itu berarti harta yang tidak bertuan, pemiliknya sudah wafat, harta itu kemudian dimiliki oleh ahli waris. Nah, itu. Jadi peralihan hak harta dari seseorang kepada orang yang lain itu di dalam Islam itu banyak, melalui cara yang banyak. Bisa jual beli, bisa hutang piutang, bisa buat sedekah, hibah, hadiah, wasiat, waris, dan lain-lain. Nanti insya Allah ketemu itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dirinya merasa sakitnya semakin parah, beliau khawatir. Kini kakean samene kaya bodohku tipe anakku wedok pisan. Perempuan di zaman itu lemah. Enak sing lanang kok nek wonten yo napa nek kula sedekah 2/3. Ojo separuh, ojo sepertiga. Maksud ya Rasulullah, olah asulusu, ya sepertiga. Sedekahkan untuk di jalan Allah sepertiga, yang 2/3 untuk ahli waris. Wasulusu kasir. Kanjeng Nabi menyambung dengan ucapan wasulusu kasir. Wasulusu utawi sepertiga iku kasirun akeh. Jangan dikira sepertiga itu sedikit. Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga itu sudah banyak. Kan kuatire Kanjeng Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas iki dikira lak sedekahku nek iki. Aku kepingin sedekahku akeh gawe sangku mati. 2/3 dilarang kali Kanjeng Nabi. Aku kepingin sedekahku akeh digawe sangku mati. Separuh dilarang kali Rasulullah. Gipun sepertiga. Nah, sepertiga benar. Sepertiga itu sudah banyak. Artinya digunakan untuk bekal mati itu sedekah sepertiga dari seluruh hartanya itu sudah banyak. Saat bin Abi Waqqas pikiran koyok ngoten niku soalnya piyambak ini koncone Abu Bakar, koncone Umar. Ketika perang Tabuk niku Abu Bakar ketika Kanjeng Nabi minta hartanya para sahabat untuk didonasikan dalam rangka perang Tabuk, yaitu perang paceklik, Kanjeng Nabi tidak pernah urunan gaya perang itu bukan pernah kecuali perang Tabuk tahun 9 Hijriah, 1 tahun sebelum Haji Wada ini, melawan tentara Romawi. Dan itu saat bin Abi Waqqas menyaksikan Abu Bakar itu hartanya diserahkan semua, tapi kan bukan wasiat. Umar hartanya diserahkan separuh, tapi kan bukan wasiat. Nah ini kasus ini wasiat, mulanya bukan oleh kalau Kanjeng Nabi. Nek kulo mati kulo sedekah 2/3, enggak oleh. Kulo mati kulo sedekah. Nek wis mepet-mepet mati ngoten itu jangan menyerahkan harta kecuali maksimal sepertiga. Sudah banyak. Sebab ini loh Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka satamene sira, sesungguhnya kamu iku antazaro yen to ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira. Kamu mati meninggalkan ahli waris dalam keadaan aghnia, hale padha cukup. Nek dimaknani rada
apa bahasa sugih. Goni niku nggih sakjane cukup, tapi sering dimaknani sugih. Aghniyah, para aghniyah itu. Kamu seandainya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup serba berkecukupan, iku khairun luwe bagus min antadaroti imbang daripada yen to ninggal sapa sira ing ahli waris alatan hale kiri melarang. Yatakaffafuna hale jaluk-jaluk sapa ahli warismu annasa ing manungsa. Nah niku cocok kali ayat wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Gawe sing cilik boten sing gedhe, qawlan sadida. Khawatirlah orang-orang itu sekira mereka nanti saat mati meninggalkan generasi di belakang mereka itu dzurriyyatan bi'afa, generasi-generasi penerus yang lemah. Ojo sampai tinggalno anak turun dalam keadaan lemah. Lemah itu nek cara dipraktekno nang ngene dawuhe Kanjeng Nabi niki lemah ekonomi. Tapi biasanya kalau para ulama dikembangno lemah akidah, lemah keimanan, lemah ilmu gimana mawon. Tapi aslinya itu cerita lemah dalam harta. Kamu Sa'ad bin Abi Waqqas sekira meninggalkan ahli warismu dalam keadaan serba berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan, akhirnya minta-minta ngerepot mau menungso akeh. Dan itu, jadi ini jenengan boten napa-napa yang digawe anak itu boten napa-napa supaya dan meninggalkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan bi'afa, surat An-Nisa awal-awal An-Nisa jenengan bagus. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khaufu 'alaihim malaikat durikan falyattaqullah wa diyana Allah wal yaqulu qawlan sadida. Ngomong sing jujur, ngomong sing bener. Wa innaka terusane Kanjeng Nabi ini ngobrol kali Sa'ad bin Abi Waqqas saat ketika itu dia sedang sakit parah. Wa innaka lan satamene sira iku lan tunfiqa orang infakake sapa sira nafaqatan ing nafkah tabdali kang nuprih sapa sira mencari biha kelawan nafkah wajah Allah lan iki bab ikhlas. Pada kalimat ini cocok kalian bab, yaitu bab ikhlas. Kamu mencari wajah Allah, keridhaan Allah. Untuk maknani wajah Allah terus Gusti Allah duwe wajah. Kamu bersedekah dalam rangka mencari wajahnya Allah. Aku sedekah sik tak goleki wajah Allah. Maksudnya wajah Allah niku ridhoe Allah. Illa ujirta. Yang tadi biasa Quran, hadis, bahasa kinayah, bahasa majas, ini pun biasa. Quran itu sastra, masuk sastra kalau majas 11. Hadis itu Kanjeng Nabi luar biasa, kalimat-kalimat itu indah, jawami'ul kalim. Semua segi keindahan dalam bahasa Arab itu Kanjeng Nabi menguasai. Dengan bahasa yang indah, singkat, jelas. Itu Kanjeng Nabi. Kamu ketika menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, biasanya nek bahasa nafkah itu nek wajib. Nek wau niku sunnah. Sedekah, hibah, hadiah niku sunnah. Sing wajib niku enten kali. Nah niki ketemu malih keterangan. Jadi perpindahan hak, perpindahan harta niku enten sing wajib. Wajib itu ada dua. Kalau wajib kepada orang lain itu
itu namanya zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga. Tapi kalau wajib kepada keluarga, itu namanya nafkah. Kita harus benar memberikan nafkah kepada keluarga, mencari nafkah. Nafkah itu nafkah itu kepada keluarga wajib itu. Di bahasa zakat itu wajib diberikan kepada orang lain karena zakat. Kalau nafkah itu wajib diberikan kepada orang-orang yang dalam kewajiban kita untuk membiayai mereka. Tidak harus anak istri, kadang pembantu, kadang itu nafkah atau ponakan. Kamu niatnya itu wajah Allah, mencari ridhonya Allah, illa ujirta alaiha, kejaba diparingi pahala sapa sira alaiha ing atase nafkah. Jangan dikira kalau memberi anak, memberi istri, keluarga itu tidak dapat pahala. Kalau bersedekah kepada orang lain itu mendapat pahala. Jangan. Semua pemberian kepada siapapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, asalkan dalam rangka mencari keridhaan Allah, tabtaghi biha wajh Allah, niku oleh pahala. Sebab ikhlas. Hatta ma taj'alu fi imra'atika. Fi imra'atika, fi nekali. Fi sing kedua niku mulut. Sampai waktu sampeyan dulang bojo niku. Ketika kamu menyuapi istrimu